Shalom Bu Esther, terima kasih sudah bergabung. Ibu Linda, Ibu Evi Lampus, semuanya terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa di surga. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba memohon Roh Kudus, kiranya Engkau yang take control, Engkau yang ambil alih, yang ambil kendali dari awal hingga akhir pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan biarlah Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami yang hadir di live streaming ini, sehingga kami boleh berjumpa dengan Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian, katakan ada satu sobatku yang setia. Shalom, shalom, terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat bergabung di pelayanan ini. Kita ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah sahabat sejati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan dirimu. di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber penghiburan kami, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah damai sejahtera kami. Kami hendak mengucap syukur kepadamu. Engkau sobat kami yang setia. Haleluya. Mari kembali Bapak Ibu kita naikkan pujian, katakan aku diberkati. Ya, jangan setuju ya Bapak Ibu, jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi setujulah dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita diberkati kan, karena darah Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib bagi kita. Haleluya. Setiamu nyata bagiku.
bagiku, hikmat kebajikan bagiku, limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku dilimpahi, dilimpahi, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Yes. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Hooray! Haleluya! Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami diberkati, terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang akan mengejar-ngejar kami. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Kau baik. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik, Engkau tak amat baik dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Yang sukacita katakan amin. Apapun keadaanmu, sekali lagi ya, jangan setuju dengan keadaan yang tidak baik, tetapi setujulah dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Kakak Vivi untuk pujian-pujiannya yang sudah diberikan. Saya ingin mengundang Bapak Ibu kembali kita menaikkan pujian saat pagi hari ya. Pagi hari ini kita mau banyak memuji Tuhan. Pagi hari ku datang lagi,
Ucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendah diri, ucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Dan pagi hari ini kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus tolong setiap kami kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami, terangi kami dengan cahaya firman-Mu, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap benteng-benteng yang dibangun oleh si jahat di pikiran-Mu, sehingga Engkau tidak bisa mengerti firman, sehingga Engkau tidak bisa menerima firman, sehingga Engkau memiliki kepercayaan-kepercayaan yang salah. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau bebas, biarlah Roh Kudus Engkau yang ambil kendali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Lubiuseni, Kakak Cakrawala Aywer ya, Ibu Elita Tarigan, semuanya, Ibu Linda yang setia, terima kasih ya, Ibu Evi Lampus. Anda ini adalah pemenang-pemenang, lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena rajin mencari Tuhan ya. Ada Ibu Rine, juga ada Mama Narni. Karena Anda ini adalah orang-orang yang rajin untuk mengenal jalan-jalannya, bukan? Karena jalan-jalannya lah yang membawa kita kepada kehidupan. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya cari dulu musik. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar. Boleh bantu tap layar, boleh bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu juga sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan ya. Ya, sebetulnya pagi hari ini sebelum saya kembali ke topik yang kemarin tentang upah orang yang takut akan Tuhan ya. Tetapi pagi hari ini saya mau, sebelum sampai ke topik itu, melanjutkan topik yang itu ya, saya ingin menjawab ada yang masuk ke inbox saya ya, yang masuk ke WA saya mengenai pergumulan ekonomi ya, pergumulan keuangan, pergumulan bisnis ya.
Jadi sebelum saya melanjutkan topik itu, nggak apa-apa ya saya bahas sedikit ya, supaya saya percaya ini bukan hanya memberkati orang yang bertanya kepada saya, tetapi juga memberkati Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, ya ini sekali lagi firman Tuhan ini sama sekali tidak menghakimi, tetapi kita mau bercermin dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber daripada kemuliaan Tuhan, ya kan. Kita seringkali mendeklar kita mau ditransformasi dari kemuliaan menuju kemuliaan, bukan dari kemenangan menuju kemenangan, bukan. Nah, oleh sebab itu kita harus rela melepaskan semua kepercayaan kita sendiri, kebenaran kita sendiri, dan kita mau menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ada banyak umat Tuhan yang mengalami penderitaan ya, umat Tuhan yang sayang sama Tuhan juga ya, bukan berarti umat Tuhan yang gak sayang sama Tuhan, tetapi umat Tuhan saya perhatikan yang sayang sama Tuhan pun banyak yang mengalami penderitaan, ya terjerat oleh ya sebagian terjerat oleh hutang piutang ya. Oleh karena masalah ini ya, akar masalah yang belum diselesaikan. Ada akar masalah yang belum diselesaikan. Nah, masih ingat saya pernah menyaksikan ada satu bapak ya yang pernah saya doakan ya, yang pernah saya layani, karena bapak ini ya ikut saya dari awal zaman dulu ya, tapi sekarang memang dia nggak pernah dia memang nggak pernah ikut live doa, dia cuma ikut lihat short video saya, video pendek saya, dan pernah minta didoakan gitu untuk usahanya, untuk bisnisnya. Nah, saya menceritakan kisah hidup saya juga. Dulu juga saya pernah ada di situasi bapak ini di mana bisnis saya kolaps. Dan saya sudah membagikan kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan membawa saya dari kemenangan menuju kemenangan, bahkan dari financial freedom ya. Bapak Ibu tahu, maksud saya, Bapak Ibu tahu kan financial freedom itu ya, ya nggak usah kerja tetapi tercukupi gitu ya kebutuhan. Nah, bahkan saya ceritakan seperti itu, dan saya mendorong bapak ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena perhatikan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Bapa kita yang di surga, ya kan? Segala sesuatu yang baik, bahkan pemberian yang sempurna itu datangnya daripada Bapa kita yang di surga. Dan Bapa kita yang di surga juga sudah memberikan semuanya bagi kita. Anaknya sudah dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri sudah diberikan bagi kita, dan Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, sudah diberikan bagi kita. Nah, saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan ya, apa yang salah? Karena bapak ini berkata kepada saya, dia doa, dia ngikutin saya jam 12 malam dia bangun untuk berdoa, ngikutin jejak saya. Saya pikir bapak ini sudah oke dong ya, ngikutin jejak saya loh, nggak gampang loh ada orang yang mau bangun jam 12 malam untuk berdoa. Ya kan, saya pikir nih bapak luar biasa ya. Tetapi kenapa Tuhan belum juga menjawab pergumulan keuangannya, bisnisnya? Nah, setelah waktu berlalu ya, saya juga kebetulan ya dikasih kesempatan ya menelepon istrinya, berbicara dengan istrinya, berbicara dengan mamanya sendiri, ya kan, karena seringkali kita ini selalu merasa benar, bukan? Ya kan, kita ini seringkali nggak tahu kesalahan kita sendiri, ya kan? Nah, saya bicara dengan istrinya, saya bicara dengan mamanya, baru ketahuan bahwa si bapak ini ya, walaupun dia ya katanya ya rajin berdoa sama Tuhan,
katanya rajin baca firman ya. Ketika saya ngomong dia jawab dengan firman Tuhan yang jauh lebih panjang daripada saya. Gitu kan, berarti kan Bapak ini menguasai firman kan? Bapak ini sering berdoa menguasai firman. Nah, apa yang kurang? Bapak Ibu tahukah apa yang kurang? Yang kurang adalah dia, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi yang ini jadi bahan pelajaran kita Bapak Ibu. Bahan pelajaran kita supaya kita jangan jatuh di pergumulan yang sama, nggak keluar dari masalah ya. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa Bapak ini pelit sekali ya, pelit. Sama istrinya pelit, sama mamanya pelit ya. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa kita ini melawan pergumulan kita itu melawan kuasa-kuasa jahat di udara ya. Roh jahat di udara, roh teritorial. Itu perlawanan kita menghadapi mereka. Nah, mereka itu mengambil kesempatan, istilahnya bisa masuk dalam hidup kita untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu lewat keinginan daging kita. Jadi, barang siapa hidup dituntun oleh keinginan dagingnya, dia itu sedang sesungguhnya, walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia seperti Bapak itu ya, yang rajin doa jam 12 malam gitu ya, yang menguasai firman, tetapi selama dia masih dipimpin oleh keinginan daging, maksud saya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, masa sih kikir itu keinginan daging? Iya Bapak Ibu, bahkan orang pelit itu nggak bisa masuk kerajaan surga. Oke lah, saya buka ayatnya ya, nanti kalau saya nggak buka ayatnya, Oke, 1 Korintus 6 ayat 10 ya, saya bacakan buat Bapak Ibu sebentar. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. 1 Korintus 6 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri, perhatikan, orang kikir. Orang kikir itu diurutkan di urutan kedua ya. Pertama, bukan urutan kedua ya. Dari ayat 9 ya, tetapi saya bacakan di ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, memang kita dibenarkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi maksud saya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tetapi perbuatan kita itu sama pentingnya. Kalau kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka harus nyata iman kita itu harus dimanifestasikan dalam perbuatan kita. Mungkin ini kedengarannya nggak enak, tetapi saya memberitakan firman. Dan ini tertulis di kitab perjanjian mana Bapak Ibu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru, ya kan? Nggak ada lagi alasan bahwa oh itu perjanjian lama, perjanjian baru, nggak begitu. Perjanjian baru kita diselamatkan oleh iman. Iya, iman yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ini kedengarannya nggak enak di telinga, ya. Tetapi saya suka memperdengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun nggak enak, yang akan menyelamatkan kita sampai kepada kekekalan, bukan hanya saja menyelamatkan hidup kita di dunia. Karena kata keselamatan itu bukan hanya saja dipakai untuk keselamatan jiwa kita yang kekal, tetapi keselamatan sehari-hari yang kau butuhkan. Misalnya keselamatan terobosan untuk pergumulan ekonomimu, untuk bisnismu, untuk usahamu. Ini juga berlaku Bapak Ibu. Ya, dikatakan orang kikir ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, firman Tuhan ini tidak menghakimi siapa-siapa. Saya hanya membagikan tentang maksud saya tentang kasus real ya. Si Bapak ini bagaimana dia
tidak bisa keluar dari pergumulan bisnisnya, pergumulan ekonominya. Kenapa? Sekali lagi ya, si jahat itu bekerja lewat keinginan daging kita ya. Nah, penghalang-penghalang rezekimu itu ya, roh-roh jahat di udara, dia itu bekerja lewat keinginan daging kita, dan kitalah yang membuka pintu bagi kuasa-kuasa jahat itu ya kan, untuk berkuasa dalam hidup kita, jikalau kita menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh keinginan daging. Tetapi selama kita mau menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh roh, roh itu apa sih? Ya kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, kebaikan. Maka engkau akan terbebas dari kuasa-kuasa jahat itu. Jadi saya perhatikan banyak sekali umat Tuhan yang seperti si Bapak ini, berdoa doa, tetapi kenapa nggak lepas-lepas, nggak bebas-bebas? Termasuk saya juga ikut mendoakan. Kenapa nggak terobosan itu terjadi? Karena pintu gerbangnya belum ditutup. Pintu gerbang kepada si jahat itu belum ditutup, ya kan? Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan? Ya, terima kasih untuk Ibu Susana, Ibu Evi ya, untuk Ibu Mercy untuk responnya. Jadi saya tahu saya tidak berbicara kepada diri saya sendiri. Ya, Kakak Meliana, terima kasih ya. Dan sekali lagi, ini tidak menghakimi siapa-siapa. Saya hanya ingin menekankan, ya kan, ada bagian bagi kita untuk menutup pintu gerbang kita. Pintu gerbang keinginan daging kita itu harus ditutup, karena si jahat itu bekerja lewat keinginan daging. Saya bisa saja dengan mudah, misalnya ya kan, ya ada seorang ibu di sini yang minta didoakan ya, dan saya memang ya puji Tuhan dikasih penglihatan kuasa jahat ya, devourer itu perusak, pencuri, pengambil, pembinasa ya. Saya dikasih penglihatan seperti itu, tetapi ya mudah bagi kita untuk mengusir, ya kan? Mengusir kuasa jahat itu mudah kan, Bapak Ibu melihat setiap kali saya mendoakan, misalnya mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang terbelenggu oleh ya kelemahan tubuh, sakit penyakit, bagaimana ya setiap kita sesungguhnya sudah dikasih kuasa kan untuk mengusir, ya kan? Dan ketika kuasa jahat itu diusir, orang tersebut sembuh, ya kan? Nah, masalahnya ketika orang tersebut tidak menutup pintu gerbangnya kepada kuasa-kuasa jahat, nah kuasa jahat itu akan terus berkuasa di dalam hidupnya. Walaupun mungkin diusir dengan mudah, tetapi besok-besok bisa balik lagi. Karena selama engkau menjadi penyembah si jahat, ya nggak mungkin lah engkau bisa mengusir si jahat. Masuk akal kan? Ya mungkin hari ini bisa diusir, besok kan berteman lagi, bukan? Bertemannya lewat apa? Bertemannya lewat keinginan dagingmu. Ketika engkau tunduk kepada keinginan dagingmu, misalnya apa? Misalnya ya kalau sakit penyakit biasanya kebencian, kemarahan, ya kata-kata yang mengumpat, ya itu semua mengundang kuasa-kuasa jahat untuk mencuri kesehatanmu. Kalau misalnya ekonomi dalam bidang keuangan, biasanya ketika engkau menundukkan hatimu, dirimu kepada apa? Kepada penyembahan berhala seperti apa? Ketika engkau mencintai uang, ketika engkau pelit, ketika engkau kikir. Nah, pintu gerbangmu itu ya, engkau sedang buka lebar-lebar bagi si jahat. Engkau sedang berteman dengan si jahat. Engkau bisa aja berdoa. Bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak menolong. Tetapi selama engkau berteman dengan si jahat, engkau tidak akan bisa mengalami kemenangan yang langgeng.
1 Timotius 6 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan ya, kalau orang yang mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi siapa-siapa. Saya juga pernah ada di area ini. Jadi Bapak Ibu jangan merasa terhakimi. Setiap orang rentan akan firman ini ya, termasuk saya yang ngomong. Masih ingat kan saya ngasih kesaksian, saya ditegur Tuhan, dikasih penglihatan kepala babi emas. Ya itu sebetulnya negur saya. Dan ketika saya tanya sama Bu Esther, tolong dong doain saya. Masih nggak ngerti juga, walaupun saya sudah dikasih penglihatan, saya sudah tahu, saya sudah ditegur Tuhan. Tetapi saya masih nggak ngomong lagi sama Bu Esther, tolong doain saya. Bu Esther, maksud saya Tuhan lewat Bu Esther negor saya sebetulnya lebih itu lagi, lebih mengerikan lagi. Cuman saya yang masih nggak sadar. Akhirnya nanya lagi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan itu baik sekali dan sabar sekali, ya kan? Ketika Tuhan memberikan penglihatan itu lewat Bu Esther, sebetulnya saya sudah ditegur. Tahu kan Bapak Ibu, pohon palem itu lambang daripada orang benar. Orang benar itu siapa? Yang Tuhan maksudkan lewat penglihatannya Bu Esther. Saya ditimbang, akarnya lebih berat. Maksudnya apa? Waktu awal saya lebih cinta sama Tuhan, tetapi sekarang hati saya bergeser gitu loh. Itu Bapak Ibu. Tetapi apakah ketika saya misalkan saya bergeser dari Tuhan, misalkan saya jatuh cinta dengan dunia ini, apakah itu akan merugikan Tuhan? Tidak sama sekali Bapak Ibu. Tuhan gak rugi kalau saya meninggalkan Tuhan. Yang rugi siapa? Yang binasa siapa? Yang menderita siapa? Saya. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sabar ya. Pertama saya ditegur, kedua Tuhan kasih teguran lewat Bu Esther, ketiga saya dikasih mimpi. Masih ingat mimpinya yang membawa kita kepada bahasan topik tentang takut akan Tuhan, ya kan? Nah, mimpinya apa? Ya saya nggak akan ceritakan lagi. Bapak Ibu yang baru bergabung bisa ikuti channel saya ya, untuk siaran ulang. Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok. Di situ ada link untuk siaran ulang ya. Ya, ketika kita jatuh cinta dengan kekayaan, kita kepengen kaya. Nah, Amsal 23 ayat 4 berkata seperti ini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti saya dulu, gak salah. Emang kita gak boleh kerja? Emang kita gak boleh kepengen misalnya memperbesar usaha kita dari 1 menjadi 10 gitu? Emang kita gak boleh? Nah, yang jadi masalahnya bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana Abraham diberkati luar biasa. Perhatikan bagaimana Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Perhatikan bagaimana Yusuf diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di negeri Mesir. Bahkan lewat Yusuf Tuhan menyelamatkan banyak bangsa daripada kelaparan. Perhatikan bagaimana Daud diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bagaimana Salomo diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana setiap, saya perhatikan ya kata-kata saya ini, setiap raja-raja Yehuda yang mengasihi Tuhan diberkati berlimpah-limpah,
Tidak ada satupun raja Yehuda yang mengasihi Tuhan, yang dikuasai oleh musuh. Tetapi, perhatikan, tetapi setiap kali mereka jatuh, entah jatuh hati kepada dunia ini, entah jatuh hati lebih percaya mengandalkan mungkin kuda-kuda perang mereka, mengandalkan manusia, mengandalkan yang kelihatan. Setiap kali mereka jatuh, apa yang terjadi? Musuh-musuh mereka bangkit, ya, menjajah mereka, mencuri, membinasakan mereka. Ya, tetapi saya belum sampai ke sana. Saya masih menjawab tentang pergumulan, ya. Pergumulan, saya rasa pergumulan banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ini, ya. Saya rasa bukan hanya ya orang yang bertanya kepada saya ini, tetapi banyak dari kita bukan yang mengalami pergumulan ini. Mari kita periksa hati kita, karena bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita. Persoalannya, di manakah hati kita ini berada? Itu persoalannya. Saya rasa firmannya terlalu keras, ya. Soalnya nggak ada yang like, nggak ada yang tap like. Tetapi nggak apa-apa ya, saya ini tidak mencari perkenanannya manusia. Saya ini nggak cari pujiannya manusia. Mau nggak suka ya nggak apa-apa toh. Kan saya ini hanya mau memberkati Bapak Ibu, karena saya mengasihi Bapak Ibu semua. Bukan, saya nggak kepengen Bapak Ibu mengalami ya penderitaan, kebinasaan. Kalau Bapak Ibu mau jujur ya, kalau kita mau jujur, saya mau jujur gitu. Bukankah setiap kali kita jatuh mungkin di dalam ya hutang piutang, mungkin ya, nggak semuanya, atau di dalam keputusan yang salah mengambil investasi atau bisnis. Bukankah awal muasalnya itu dari mana? Dari keinginan, bukan keinginan untuk yang menjadi kaya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa sih? Saya sudah sering ya membagikan. Kerajaan Allah itu di mana Allah bertahta. Maksudnya ya bukan hanya saja di surga. Bukan Bapak Ibu, Anda dan saya itu harus menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu. Allah itu harus memimpin, Allah itu harus bertahta. Ya, kita nggak usah ngomong secara bahasa yang terlalu teoritis ya. Mungkin Bapak Ibu nggak paham maksudnya gimana sih Allah bertahta. Ada yang bertanya seperti itu nggak? Maksudnya gimana sih Ceciara Allah bertahta? Seperti apa Allah bertahta? Maksudnya itu Bapak Ibu, Anda dan saya harus taat tunduk sama firman, biar firman yang memimpin kita. Misalnya ketika engkau berbisnis, ketika engkau berdagang, kita udah sama-sama tahu Tuhan senang kejujuran, bukan? Nah, biarlah kejujuran itu yang memimpin. Pelihara integritasmu. Saat engkau memelihara integritasmu, engkau memelihara kejujuran, engkau memperlakukan orang lain seperti engkau mau diperlakukan. Nah, saat itu Allah bertahta di dalam usahamu. Saya pernah membagikan kan satu kesaksian tentang keluarga dekat saya. Keluarga dekat saya melihat dengan mata kepala sendiri ya ini. Bagaimana ketika masa-masa ekonomi bagus, jaya ya. Keluarga ini ya puji Tuhan, keluarga ini keluarga yang jujur gitu ya. Dia nggak mau main istilahnya, bisa kan untuk bidang usahanya itu hampir semua orang itu main ya
yang gak jujur lah pokoknya. Tetapi hasil daripada yang gak jujurnya itu, ya termasuk orang percaya, termasuk anggota gereja saya yang ada, yang kita kenal baik, berbisnis yang sama juga ya. Tetapi main, ya maksud saya main yang gak jujuran lah ya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya, perusahaan ini walaupun semua orang ya diberkati berlimpah-limpah dengan caranya sendiri ya kan, dengan cara-cara dunia maksudnya. Tetapi perusahaan ini ya sederhana saja, tetapi langgeng maksudnya, tetapi tetap bertahan ya. Pada masa COVID Bapak Ibu, ketika perusahaan-perusahaan yang lain itu ya berjatuhan, tetapi perusahaan ini malah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan itu sudah berlangsung langgeng puluhan tahun. Ketika semua perusahaan-perusahaan yang lain ya habis COVID kan semuanya maksudnya nggak kolaps lah. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang terpukul bukan. Tetapi perusahaan ini Bapak Ibu malah ekspansi, beli tanah di mana-mana yang nggak di mana-mana sih, tetapi beli tanah yang harganya sampai ya ratusan ember gitu loh. Maksudnya ekspansi pembangunan dan gimana. Nah Bapak Ibu perhatikan, ya firman Tuhan itulah yang menyelamatkan kita, ya kan? Ya jangan kita ini berhayal atau membodohi diri sendiri. Seperti apa contohnya berhayal atau membodohi diri sendiri itu? Ya berdoa kayak Bapak ini yang saya jelaskan ya, yang saya saksikan tadi di awal. Bapak ini berdoa, bahkan ngerti firman. Tetapi setelah saya punya selidik, berbicara sama istrinya, bahkan istrinya pun mau meninggalkan dia. Kenapa? Nggak dikasih duit dapur. Padahal suaminya itu bukan suami yang gak punya duit. Suaminya itu punya duit. Iyalah, istrinya ngomong, beli mobil 2 aja bisa katanya. Tetapi istrinya gak dikasih duit dapur sama sekali. Mamanya, orang tuanya juga gak dikasih gitu ya. Ya ibu ini jangan berkhayal. Iya, ini namanya sedang berkhayal. Kenapa? Dia ngerti firman bukan? Ngerti, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Bagaimana mungkin engkau ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi engkau sedang berkawan dengan si jahat? Ini namanya berkhayal ya. Saya memang sering mengajarkan Bapak Ibu untuk bermimpi ya, tetapi ini konteksnya lain. Ini konteksnya membohongi diri sendiri karena sudah menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Ya Bapak Ibu, selama engkau masih menjadi penyembah si jahat ya, penyembah si jahat itu simple kok, sederhana. Gak usah cari patung dulu untuk disembah, gak usah Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau dan saya taat kepada keinginan daging yang tertulis di Galatia 5 ayat 20, coba saya bacakan ya. Jadi keluar dari topik gak apa-apa ya Bapak Ibu, tetapi saya percaya ini semua sudah memberkati Bapak Ibu semua, karena ini adalah akar masalah yang harus kita selesaikan. Kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan, engkau itu nggak di situ-situ saja di dalam pergumulanmu, ya kan? Memang sedikit keras, bukan sedikit keras, sangat keras kali ya, nggak apa-apa ya. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan dalam kitab Roma berkata bahwa barang siapa hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk. Perhatikan, kutuk itu masih ada di Perjanjian Baru. Jikalau kita hidup di bawah hukum Taurat, jikalau kita hidup dipimpin oleh keinginan daging. Ayat 19 berkata seperti ini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala. Ini termasuk kategorinya kalau kita jatuh cinta dengan uang, ya. Jatuh cinta dengan uang, kepengen kaya untuk apa dulu? Untuk supaya saya kelihatan berhasil, supaya saya misalnya dihormati orang-orang, nah supaya saya bisa membeli banyak barang untuk memanjakan diri saya. Nah, ini termasuk kategori dalam penyembahan berhala. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak ingin memberkati Anda dan saya. Hukum Allah itu, maksud saya, adil ya, setia. Tuhan itu setia. Segala berkat bahkan sudah diberikan bagi Anda dan saya. Tetapi kita harus mengenal jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita jatuh cinta kepada dunia ini, maka kita juga akan turut binasa sama seperti dunia ini. Itu dituliskan di 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Nafsu duniawi ini membinasakan dunia. Jadi Galatia 5 ayat 18 tadi yang kita baca, yang sekarang saya baca ini, barang siapa hidup dipimpin oleh keinginan daging ini, maka kita akan menuai kebinasaan. Sebelum kebinasaan apa? Penderitaan dulu, air mata dulu, tangisan dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, termasuk amarah juga dosa, sama kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa perhatikan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini memang gak enak di telinga ya. Saya pernah diprotes sama orang gereja saya. Siapa bilang gak masuk surga? Siapa bilang? Dalam hati saya hanya berpatokan kepada firman. Nah, kalau Anda gak setuju dengan firman, jangan saya dong yang diprotes. Yang ngarang firman siapa? Bukan saya yang ngarang firman, bukan? Ya kan, memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, karena anugerah Tuhan, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan? Karena iman kepada Tuhan Yesus itu kita memperoleh anugerah, ya kan? Nah, sekarang iman yang seperti apa? Ya kan? Kalau iman yang hanya di mulut, iman yang tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, yang tidak mau menyalipkan keinginan daging kita, iman yang maunya tetap suka-suka kita sendiri, tetapi mau mengalami keselamatan Tuhan, yaitu namanya berhayal. Seringkali umat Tuhan hidup di dalam alam hayal. Nah, maksud saya itu, keselamatan itu, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya saja keselamatan jiwa kekal kita di surga, tetapi keselamatan sehari-hari yang kau butuhkan. Misalnya pergumulan keuanganmu, misalnya terobosan ekonomimu, keselamatan itu mencakup keselamatan semua. Kata shalom, selamat itu ya, itu sebetulnya luas sekali Bapak Ibu. Kalau baca bahasa Ibraninya itu mencakup kesejahteraanmu, mencakup kesehatanmu ya. Jadi jangan hanya membatasi kata keselamatan jiwa kita kekal di surga nanti. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dikatakan upah orang benar itu juga di dunia ini. Jikalau Tuhan membalaskan orang benar di dunia ini, lebih-lebih dikatakan orang fasik juga dibalas di dunia ini. Oleh sebab itu Ibrani 13 ayat 5 berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya Bapak Ibu, sekali lagi untuk menjawab ya pergumulan salah seorang ibu yang bertanya kepada saya, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi, saya juga
selalu harus menjaga hati saya supaya saya jangan jatuh ke dalam dosa ini, ya kan? Saya sudah menceritakan menyaksikan bagaimana saya ditegur oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita, karena Tuhan tidak ingin kita mengalami kebinasaan, penderitaan, air mata. Ya, sekali lagi akan sangat mudah bagi kita ya, karena kita ini kan sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir si jahat, mengusir roh-roh jahat ya. Tetapi sekali lagi kesimpulannya ini, selama engkau tidak menutup pintu gerbangmu, ya itu jadinya capek. Diusir, masuk lagi. Orang gimana mau mengusir? Orang masih berteman gitu ya. Terima kasih Kakak Cakrawala ya untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati pemberian gift-giftnya Bapak Ibu semua. Semuanya itu saya serahkan semuanya, tidak ada satu peser pun yang masuk ke rekening saya ya. Semua gift-giftnya itu saya salurkan kembali kepada orang-orang yang susah, kepada hamba-hambanya ya, dan semua berkatnya apapun yang kau tabur itu akan kau tuai kembali berlipat-lipat, sama halnya seperti Ishak menuai 100 kali lipat. Demikianlah ya segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kebenaran, di dalam hikmat Tuhan, kita juga akan menuai 100 kali lipat. Yes, 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 and amen gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya percaya firman ini membukakan mata hati kita untuk menjaga hati kita. Jadi kita ini gak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau engkau mau ikut kuasa jahat, ikutlah 200%. Kalau engkau mau ikut Tuhan, ikutlah 200%. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jadinya apa? Kita nggak bisa mengalami terobosan, ya kan? Kenapa orang dunia bisa diberkati dengan berlimpah-limpah yang nggak kenal Tuhan gitu kan? Saya sudah pernah membagikan dimensi bagaimana dimensi kekayaan ini ya. Berbagai macam sudut ya. Saya pernah membagikan tentang bagaimana dimensi pengetahuan dan hikmat. Karena Tuhan itu sudah memberkati setiap orang, bahkan bukan orang percaya pun diberkati sama Tuhan. Karena Bapa kita itu baik. Bapa kita itu dikatakan di firman Tuhan memberikan hujan dan matahari bagi semua orang, ya kan? Mau orang jahat kayak orang baik kayak tetap diberikan. Sama halnya Tuhan juga memberikan hal itu kepada orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saya pernah bagikan bagaimana Tuhan memberkati kita lewat pengetahuan, ya kan? Tetapi ada cara Tuhan memberkati itu di mana cara supranatural, ya kan? Saya pernah membagikan juga kan, kalau nggak salah. Bagaimana Tuhan memberkati lewat supranatural? Oh kayaknya belum ya. Ya deh nanti besok kapan-kapan ya. Kalau sudah selesai topik besar kita tentang hikmat ya kan. Ini kan memang satu persatu kita membahas tentang jalan-jalannya Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, jikalau Anda dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman, maka firman Tuhan itu sendiri yang memastikan Anda dan saya mengalami kemenangan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menerangi mata hati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu. Dan Roh Kudus, ampuni kami kalau seringkali kami masih dipimpin oleh keinginan daging kami, dan oleh sebab itu kami juga menuai seperti apa yang orang dunia tuai, menuai penderitaan, menuai air mata, menuai kebinasaan. Ampuni kami ya Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kami semua. Darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami. Saat ini kami sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Kami ingin
menjadikan hidup kami, menyerahkan kehidupan kami, termasuk hamba-Mu ini. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami dan keluarga kami. Jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan, pemelihara, pelindung, penyelamat, penyedia kami, dan bukan yang lain. Roh Kudus, kami tidak akan mampu tanpa pertolongan-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Doa berkat. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini darah Yesus buka jalan berkat bagi hidupmu, terbuka jalan berkat bagi engkau. Sekarang tingkap-tingkap langit terbuka, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaan-pekerjaanmu, atas toko-tokomu, usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada malaikat-malaikat Tuhan tadi yang membagikan berkat-berkatnya kepada Bapak Ibu ya. Ibu Esther dikasih penglihatan kah? Ya, yang dapat penglihatan boleh ya menyaksikan supaya Bapak Ibu semua di sini itu dibangun imannya. Oke, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Oke, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Ya. Roh sakit lambung, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi, saat ini saya usir keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau juga harus mau melepaskan dulu pengampunan ya. Jangan menyimpan kepahitan atau negative thinking terhadap sesamamu. Lepaskan sekarang, lepaskan semuanya. Supaya jangan ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan atas Bapak Ibu semua. Terberkatilah engkau dengan kasih Tuhan, sukacita surgawi melimpah-limpah sekarang. Sukacita, damai, sejahtera surgawi saat ini turun memenuhi hati dan pikiranmu. Segala trauma masa lalu, segala sakit hati, akar kepahitan, dendam, sekarang saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau lepaskan dulu pengampunan ya, lepaskan dulu pengampunan. Karena tanpa engkau mengampuni, engkau juga tidak akan bisa mengalami kesembuhan. Saat ini kalau Roh Kudus ingatkan engkau akan seseorang yang ya masih belum engkau ampuni, saat ini lepaskan pengampunan. Saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang dijajah kesehatannya hanya karena nggak mau melepaskan pengampunan. Ya, terima kasih Kakak Cakrawala, diberkati Tuhan ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, engkau lepaskan pengampunan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebebasan. Semua kuasa-kuasa jahat sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Roh-roh jahat yang menempel di lehermu, ya di pundakmu, di tulang belakangmu, saya usir keluar semua. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah sekarang mengalir, membebaskan engkau. Sekarang lehermu enak, pundakmu juga enak, ringan dalam nama Tuhan Yesus.
Roh sakit lambung sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang dedak, maksud saya yang sesak dadanya, sekarang saya usir semua kuasa-kuasa jahat yang bikin dadamu sesak saat ini, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekarang ada kuasa kesembuhan yang sedang mengalir ya Bapak Ibu, ada kuasa kesembuhan yang sedang mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu terima dengan ucapan syukur, katakan seperti ini, terima kasih Bapak di surga, saya menerima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian kau menerima kesembuhan itu. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit syaraf kejepit ya Bapak Ibu sekali lagi lepaskan pengampunan dulu. Ya, lepaskan pengampunan. Saat ini syaraf kejepit bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, syarafmu nggak kejepit lagi. Syarafmu nggak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tulang yang bergeser, sekarang kuasa Tuhan mengalir diperbaiki. Posisi tulangnya diperbaiki kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah normal, bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk jamahanmu atas anak-anakmu di tempat ini. Bapak Ibu, kalau ada dosa-dosa yang belum engkau akui di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan supaya itu juga jangan menghalangi kesembuhan ya. Ada ibu yang kemarin saya doakan, ya setelah dia mengakui dosa-dosanya, dia merasakan kuasa Tuhan yang menjamah dia ya. Jadi seringkali bukan karena kuasa Tuhan yang kurang berkuasa. Seringkali ada hal-hal dalam hidup kita yang belum kita bereskan, ya kan? Ada kepahitan, ada dosa yang menyakiti hati Tuhan yang kita belum minta ampun sama Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk Bapak Ibu yang sakit kanker, tumor ya. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu, darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakitmu. Saat ini saya usir keluar semua roh kanker, roh tumor, saya usir keluar semua. Saya cabut semua sel-sel kanker, sel-sel tumor dalam tubuhmu, mati sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut. Kanker, tumor, negatif dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, bahwa oleh bilur darahnya engkau sudah ya, Bapak Ibu bukan belum ya, sudah disembuhkan. Jangan mau toleransi, jangan mau percaya yang lainnya. Kebenaran hanya satu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Anda dan saya. Engkau itu menerima kesembuhan dengan cara apa? Dengan cara percaya dalam hatimu bahwa engkau sudah disembuhkan seperti kata firman, dan dengan mengakuinya dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan, kata Roma 10 ayat 10. Selamat di situ bukan hanya selamat masuk surga, tetapi selamat disembuhkan, diberkati, ya, mengalami damai sejahtera. Seperti itu caranya engkau mendapatkan, engkau memanifestasikan yang rohani menjadi yang jasmani. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu atas kekasih-kekasihmu di tempat ini. Ya, terima kasih semuanya. Kakak Orlando yang telat, boleh lihat siaran ulangnya ya. Saya percaya semua Bapak Ibu pasti akan terberkati. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian. Kemarin Kakak Vivi ada kasih banyak lagu ya. Cuman mohon maaf saya pada nggak
nggak familiar lagu-lagunya. Lagu baru semua rasanya ya. Coba kita cari ya, ada satu lagu yang mungkin ada lagunya adakah ya? Saya cari dulu ya. Saya yang familiar cuman ini lagunya. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan lagunya betul ya. Aku suka menuturkan. Kayaknya lain deh. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Terima kasih juga Ibu Evi, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, nanti saya akan undang naik ke atas ya setelah satu pujian ini ya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawa hati rindu peliput terbesar. Suka menuturkan, ku suka memajukan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Siapa yang baru pertama kali mendengar lagu ini? Bukan cerita mulia, ku suka menuturkan sebab cerita itu membawa selamatku. Menuturkan, ku suka memajukan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya Kakak Belanda sering dengar ya. Tadi siapa yang baru dengar? Kakak Lani. Ya ini adalah lagu saya juga sih. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Nanti saya akan undang naik ke atas ya. Bapak Ibu tidak bisa saya undang naik ke atas kalau tidak klik tombol tamu. Suka menuturkan cerita mulia, betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta
Bapak Ibu, kasihnya itu juga mendidik ya dan mengajar. Cerita pulihkan untuk yang berkaya, tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal. Cerita termulia yang lama ku kenal, suka menumbuhkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis lagi ya di komentar. Mohon maaf, cepat komentarnya itu. Ya, sakitnya apa boleh disebutkan ya Bapak Ibu. Iya, Kakak Shirley, Kidung Jemaat. Ya, sebetulnya saya suka sih lagu-lagu Kidung Jemaat. Kidung Jemaat itu adalah lagu-lagu saya sebetulnya, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan, tadi kayaknya banyak deh yang lagi sakit ya. Doakan ibu saya sakit ginjal, kencing manis tinggi, darah. Ibunya namanya siapa? Boleh ditulis di komentar. Boleh dituliskan nggak KKJS 91? Ya. Ibu Limbun, mari kita berdoa ya buat Ibu Limbun. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Limbun, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Limbun. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh saat ini sudah hancur, sudah patah atas Ibu Limbun. Saat ini kami sepakat berdoa untuk kesembuhan Ibu Limbun. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Limbun. Saat ini jadilah Engkau bebas. Ginjalmu berfungsi dengan baik. Gula darahmu normal. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya usir keluar semua dari Ibu Limbun dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau bebas sekarang. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Limbun, membebaskan Ibu Limbun, menyembuhkan Ibu Limbun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah. Ya. Ada yang sakit lagi kah tadi? Tadi saya melihat terima kasih untuk kesaksiannya ya Kakak Mark Benedict. Pusi, anaknya sudah gak sakit lagi ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh ya tulis di komentar. Oh, ibunya Ibu Rine ya. Doakan ibu saya sakit ginjal, kencing manis, high blood. Ya, Ibu Rine boleh tuliskan di komentar nama ibunya siapa ya.
Untuk kakak Karolus Gunu. Kakak Karolus masih ada di sini kah? Kakak Karolus apakah masih ada di sini? Kalau nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas ya, Bapak Ibu. Kalau tidak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Nggak ada ya, ya sudah saya doa ya, langsung doa. Untuk kakak Karolus, saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang atas engkau. Ya, untuk kakak Karolus, saya berdoa untuk kau sekarang. Jadilah engkau bebas, kuasa Allah sekarang mengalir, menjamah tanganmu, tangan dan punggungmu bebas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa kesembuhan Tuhan. Kakak Karolus, apa yang kau rasakan sekarang kalau masih ada di sini? Ya, boleh tulis di komentar ya. Ibu Rines, nama ibunya siapa? Ya, ini ada yang minta didoakan mama saya penuh kepahitan. Ya, kakak Orange, saya eh, mamanya harus mau dulu melepaskan kepahitan, baru bisa didoakan dan dibebaskan, dilepaskan ya. Kita berdoa aja mohon belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan kiranya menjamah mamanya kakak Orange Berry, supaya mamanya mau melepaskan kepahitan itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus tolong, Roh Kudus jamah, mampukan mamanya untuk melepaskan kepahitan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu, puji Tuhan ya. Ya, untuk pekerjaan tadi sudah didoakan ya, doa berkat semua. Bapak Ibu yang ketinggalan, boleh lihat di profil TikTok saya, di situ ada siaran ulang. Maksud saya ada link untuk siaran ulang ya. Untuk Ibu Vera, saya berdoa ya. Ibu boleh dong kenalan ya, kita undang naik ke atas Ibu Vera. Adakah di sini? Oh ada, mari kita undang naik ke atas. Kan Ibu Vera kan sering hadir di sini. Jadi kita undang naik ke atas. Kakak Tinton kalau mau didoakan khusus, engkau harus klik tombol tamu ya, biar saya bisa undang naik ke atas. Shalom, Ceci Arab Ya, dan mohon maaf nih. Shalom, Bu Shalom, Esther. kedengeran kah suaranya? Kayaknya saya yang nggak kedengeran suaranya ya, bentar ya. Kedengaran, Ce. Maaf untuk Tuhan. Ya, Ibu Vera, salam kenal. Sudah sudah berapa kena sering kali, Ce. Iya, memang udah sangat kenal, tetapi belum melihat wajahnya gitu loh. Udah, Ce. Saya sudah 2 kali nih naik di atas, Ce. Oh iya, aduh mohon maaf ya Iya. saya lupa. Aduh, mohon Oh, Ce, maaf. mohon maaf saya lagi di tempat tidur ini, Ce. Oh iya iya iya, ya udah kita Iya, doakan ya. ya, Oke, Ce. hmm, Ntar aku buka kameranya, Ce. kita doakan ya. Bapak di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Vera. Nah, oke. Oh, ini toh Ibu Vera. Beda Iya, ini, ternyata dengan fotonya ya. Lebih cantik aslinya, Ibu. Ce, Oke, pakai Pak cantik pakai ini filter nih, Ce. bisa saja, Ibu. Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan sakitnya di mana? Ini, Ce, sakit saya dari lumbal lumbal 4 5.
Jadi Hmm. sampai di kaki, dari Hmm. lutut sampai ke kaki. Kalau mau Oh, mau coba jalan, kadang sakit lutut saya, kayak mau jatuh gitu. ya. Ibu, ibu sudah mengampuni suami belum? Sudah, kadang juga bikin kesel karena amarahnya itu kadang ngomong gitu sama saya kadang kasar, Jadi Nah, saya ampuni, ya. sudah diampuni belum? Karena itu apa Seringkali, pintu gerbang kadang itu. saya, iya, kadang, Hmm. saya ampuni, juga dia bikin begitu. Jadi kadang gimana ya, lebih baik saya pasrah aja sama Tuhan. Kadang saya Iya, iya. begitu, iya. Em, ya udah, ibu ikutin doa saya dulu ya, baru nanti saya doakan buat ibu ya. Ya, saya juga mau ngomong, Terima saya sudah kasih. pernah berobat ke sana ke sini, dan sudah saya pernah ke ke orang pintar. Mungkin itu Hmm. Tuhan tegur saya. Soalnya saya sudah mau sembuh waktu itu. Cuma karena iman saya lemah, itulah mungkin ada teguran Tuhan. Jadi saya maklum, saya percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan saya. Dengan saya datang ke tempat untuk beribadah tiap pagi, saya ada rasakan ada jamahan Tuhan. Itu karena kalau saya tidak sempat, saya rasa menyesal nggak bisa hadir di tempat live-nya Ciara. Nggak apa-apa, Bu Vera kan bisa ikut siaran ulang ya. Oke, Amin, terima kasih untuk kejujurannya. Ya, kejujuran itu awal pemulihan. Ibu dulu saya pernah bimbing dalam doa, em, mohon ampun kan, pernah ke orang pinter gitu, udah pernah belum? Udah pernah? Sudah, Cek. Ya, begini, kalau sekali kita berhubungan dengan kuasa jahat, ya kalau kita nggak jaga hati, itu mereka itu seperti dikatakan di firman Tuhan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari kesempatan untuk kembali lagi. Nah, Ya, Cek. eh, nggak apa-apa nanti mari kita sama-sama berdoa. Tetapi sebelumnya Bu Vera ikutin doa saya dulu untuk melepaskan pengampunan. Sungguh-sungguh ya Ibu Vera dari hati ya. Ya, Cek. Jangan, maksudnya karena Tuhan itu melihat hati dan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat pun tahu kalau kita belum Cek, sungguh-sungguh mengampuni. saya juga mau terus terang, semenjak saya ikut live-nya saya sudah tidak ada gangguan-gangguan mau tidur biasa. Kalau saya mau tidur kayak kayak ketindisan gitu, tapi saya sadar karena begini. Tapi puji Tuhan, semenjak saya ikut live-nya nggak ada lagi datang, Puji Tuhan, itu Iya, segala dengan puji kaki hormat saya kemuliaan. sudah agak apa terasa gitu, yang sebelah kiri. Biasa Puji nggak terasa. Iya, puji Tuhan ya. Mungkin ini saya yakin ada pemulihan, ada waktunya Tuhan mau kasih pemulihan, saya percaya, Iya, Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Nggak ada yang mustahil, Ibu Vera ya. Kemarin yang didoakan itu yang tadinya nggak bisa, maksudnya jalan gemetaran gitu ya. Kemarin ya kalau Bapak Ibu boleh saksikan di story saya ya, itu ibunya berlari sama sekali nggak merasa gangguan. Tadinya nggak bisa melihat, ngomongnya begitu, nggak bisa melihat, bukan sebetulnya bukan nggak bisa melihat, tetapi karena nggak fokus, karena anxiety segala macam hilang semua, jadi dia bisa berlari terus gemetarannya langsung hilang. Itu sekali lagi bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus, dan karena memang ibunya juga seperti Bu Vera gitu mau mengakui dosa-dosanya dengan kerendahan hati datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu senang sama orang yang rendah hati, yang terbuka, yang jujur gitu ya. Oke, mari kita berdoa ya Ibu Vera, nggak mustahil. Tuhan menjamah Ibu Vera dan membebaskan Ibu Vera. amin, Eh, Saat ini ikuti doa saya dulu, Bapa di surga, di surga. ampuni saya Ampuni saya, jikalau jikalau saya pernah saya menyimpan pernah menyimpan sakit hati, sakit hati, kemarahan, kemarahan,
kebencian kebencian kepada. kepada. Nah, Ibu boleh sebutkan dalam hati atau terserah Ibu ya, di hadapan Tuhan Ibu sebutkan. Dan saat ini, Ibu ikuti saya dan saat ini, saat ini Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, mampukan mampukan saya mau mengambil keputusan saya mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan untuk melepaskan pengampunan kepada. kepada. Ibu sebutkan lagi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, Engkau sudah mendengar doa Ibu Vera. Seperti janji firman-Mu, Bapa datang kepadamu, mengakui dosa-dosanya, bertobat, menyesali dosa-dosanya, maka Engkau adalah setia dan adil, Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, hamba-Mu membawa Ibu Vera ke dalam tangan-Mu, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Vera saat ini, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Vera, darah Yesus yang sudah menghapus semua dosa-dosanya Ibu Vera, yang sudah menghapus setiap kutuk dosa, kutuk kelemahan tubuh, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah semua atas Ibu Vera dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang membuat sakit Ibu Vera, yang bikin sakit di tulang belakangnya, saat ini saya usir keluar semua, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua fungsi dari organ-organ tubuhmu berfungsi baik semuanya. Tulang-tulangmu juga yang bergeser sekarang, tulang-tulangnya dikembalikan ke posisi semula. Syaraf yang kejepit sekarang bebas, syarafnya nggak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Allah sekarang turun atas Ibu Vera, mengurapi Ibu Vera dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Darah Yesus yang mengalir di peredaran darahnya Ibu Vera. Kuasa Allah yang mengalir di peredaran darahnya Ibu Vera. Dan saat ini saya mencabut semua roh kepahitan, roh sakit hati, roh dendam, amarah yang ada dalam hatinya Ibu Vera, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Allah sekarang, kasih Allah yang mengalir menjamah hatinya, menyembuhkan sakit di hatinya, semua trauma masa lalu, kepedihan hatinya dijamah oleh kasih Allah, disembuhkan, dipulihkan, dan kasih Allah yang sama saat ini yang mengalir, memenuhi hati dan pikirannya, juga memenuhi tubuhnya, menjamah tubuhnya, menjamah tulang-tulangnya yang sakit. Sekarang sakitnya saya perintahkan pergi semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, tulang-tulangmu sekarang sembuh, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Vera. Kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir terus atas Ibu Vera. Ibu, coba Ibu bangkit, coba dari tempat tidur, coba duduk, ya. Sambil mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, gitu. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa Tuhan mengalir, 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 menjamah Ibu Vera, mengalir, mengalir, semua organ dalam tubuhnya berfungsi dengan baik. Rasa sakitnya sekarang saya usir keluar semua, rasa sakitnya semua saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, memulihkan
tulang-tulang yang sakit sekarang syaraf-syarafnya disembuhkan, dipulihkan, diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Oh dulu Ibu Vera pernah saya doakan yang pertama kali itu yang nggak bisa jalan ya. Oh iya saya ingat Ibu Vera. Oh iya iya iya. Kuasa Tuhan mengalir. Iya Ibu itu saya diberitahukan itu Ibu ada kepahitan sama suami ya dulu ya. Itu pintunya Ibu. Ya, itu pintunya. Tadi juga saya dikasih tahu seperti itu. Ya, Ibu benar-benar sudah mengampuni kan? Iya, Ca. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, kau dahsyat. Ya, sekarang kuasa Tuhan mengalir, mengalir terus mengalir atas Ibu Vera. Sekarang tulang-tulang yang bergeser sekarang posisinya dikembalikan, syaraf-syaraf yang mati sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Syaraf-syaraf yang mati sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang rasa sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Vera. Semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat yang ada di tubuhnya Ibu Vera, aku perintahkan keluar semua. Keluar semuanya. Keluar semua. Yang membelenggu Ibu Vera, keluar. Semuanya. Saya perintahkan keluar. Yang membelenggu Ibu Vera sehingga Ibu Vera nggak bisa jalan, keluar semua. Saya perintahkan keluar semua. Sampai keluar. Keluar. Sampai bersih semuanya. Tubuh jiwa rohnya Ibu Vera sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Vera. Keluar semuanya. Keluar semua sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya hitung sampai 3. Keluar semua sampai bersih. 1. 2. Kak, engkau sudah nggak punya pijakan lagi dalam tubuhnya Ibu Vera. 3. Sekarang keluar semua. Waktumu sudah habis semua. Keluar. Keluar semua. Keluar sampai bersih. Saya lepaskan kuasa Allah mengalir, mengalir, mengalir atas Ibu Vera, mengalir. Semua kuasa-kuasa jahat sudah hancur, sudah patah atas Ibu Vera. Semua roh kepahitan, roh kebencian, semuanya keluar semua. Roh yang membelenggu Ibu Vera, bikin dia sakit. Sekarang keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan kuasa Allah terus mengalir. Mengalir atas Ibu Vera. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Bebas kesembuhan mengalir. Ibu coba Ibu bangkit berdiri Ibu. Apa yang coba Ibu bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih gitu. Saya sudah menyerahkan ya tubuh jiwa roh saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya bebas, saya sembuh. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membebaskan saya bisa jalan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saya lepaskan kuasa Allah sekarang, kuasa Allah mengalir menjamah Ibu Vera. Kakinya, tulang-tulang kakinya yang sudah lama nggak dipakai, sekarang saya lepaskan kuasa Allah. Sekarang kuasa Allah mengalir dalam tulang-tulang kakinya normal. Sekarang ada kuasa Allah yang mengalir, menghidupkan tulang-tulang di kakinya, syaraf-syarafnya, jaringannya, otot-ototnya di kakinya sekarang berfungsi dengan baik. Kuasa Allah mengalir, menghidupkan kembali tulang-tulang di kakinya, di pinggangnya, pinggulnya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berjalan bebas dari rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan bebas, nggak kaku lagi. Kuasa Tuhan mengalir, menghidupkan setiap sel-sel yang sudah mati, dihidupkan kembali. Setiap jaringan-jaringan yang sudah mati dihidupkan kembali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Vera. Kebebasan sehari ini datang atas Ibu Vera.
Kebebasan hari ini datang atas Ibu Vera dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir, mengalir. Bu Esther, dapat penglihatan apa nggak Bu Esther? Kuasa Tuhan mengalir, menjamah pinggulnya sekarang. Menjamah terus. Sel-selnya sekarang dihidupkan kembali. Jaringannya, ototnya, tulangnya dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Vera. Terima kasih untuk kebebasan, untuk kesembuhan atas Ibu Vera. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ada perbedaan? Ada perbedaan, C. Ringan Ini ya, saya lebih udah ringan. ya lebih ringan, C. Dan lutut saya udah agak waktu saya mau jalan bunyi gitu, C. Petok begitu Oh, puji di Tuhan ya. sebelah kiri. Ya, puji Tuhan. Udah ada tenaga sekarang untuk jalan. Puji Tuhan, C. Ada. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima Ya, kasih Tuhan Yesus. terima Bu kasih. Vera, Bu Vera latih terus berjalan karena kan Ibu udah lama gak berjalan ya. Ibu sambil berjalan, Ibu bilang begini, terima kasih darah Yesus sudah, terima kasih Tuhan Yesus, darahmu sudah membebaskan saya, darahmu sudah menyembuhkan saya, darahmu sudah memberkati saya. Ya, Ibu latih berjalan sambil Ibu berkata seperti itu, mengucapkan syukur Ibu ya. Jangan berlarut-larut dalam air mata, dalam kesedihan. Ya, saya merasakan itu. Ya, itu yang dikasih tahu sama Roh Kudus. Ibu jangan menyimpan ya kebencian. Itu sumber masalahnya. Itu pintu gerbangnya. Selama pintu gerbangnya itu Ibu nggak tutup, kuasa jahat masih bisa berkuasa atas Ibu Vera ya. Sama halnya seperti firman Tuhan yang tadi saya sampaikan kan, cuman tadi topiknya mengenai keuangan, tetapi mengenai kesehatan juga sama, prinsipnya sama. Ibu harus ya Roh Kudus tolong saya gitu ya, tutup pintu gerbang itu. Oke, Ibu Vera, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau dahsyat, Ya, engkau doain luar biasa. Bu Esther, kiranya Tuhan berkati. Ya, Berjalan bersama Bu Esther dalam pelayanan ini sungguh luar biasa. Merasakan. Puji Tuhan, terima kasih, Cia. ya, terima kasih Bu Vera. Saya disconnect dulu ya. Oh, sebelumnya saya tanya Bu Esther dulu. Bu Esther dapat penglihatan apa nggak? Tadi sih sebelum mendoakan Bu Vera saya dapatnya tadi Ya, waktu nggak apa-apa. Bu Tiara berbicara tadi saya dikasih lihat ada Alkitab yang terbuka gitu. Amin. Puji Tuhan. Itu artinya Bu Vera harus banyak baca firman ya. Terima kasih Bu Esther. Bu Esther jangan diem-diem aja, kenapa? Terima kasih, Iya Bu kan? Esther, atas sarannya. Terima kasih. Iya, Bu Vera ya kan. Jangan diem-diem aja, kenapa ya? Kasih tahu. Kadang biasa kalau malam saya mau baca kitab, kadang C baru mau baca kayak mata itu mau tidur gitu, C. Mungkin Hmm. iblis yang suka ganggu saya biar saya tidak mau membaca firman Tuhan. Iya. Oh, Ibu, firman Tuhan itu adalah sumber kesembuhan juga ya, sumber kesembuhan. Nah, Ibu, kalau ada gangguan gitu, Ibu doa seperti ini. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh saya dulu ya. Kalau ada dosa-dosa, akui dulu. Udah gitu, Ibu bilang seperti ini. Darah Yesus, hancurkan, patahkan setiap gangguan-gangguan yang hendak mencuri konsentrasiku, yang hendak menghalangi saya baca firman. Hancur, patah, saya usir keluar. Nah, Ibu Vera minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya untuk bisa berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu, untuk bisa mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan hidup sekali. Setiap hari, setiap kali Ibu baca, Ibu bisa mendapatkan rema, suara Allah langsung spesifik buat Ibu. Ya, oke. Pembacaan firman-Mu itu akan menjadi apa? Jam-jam yang dinanti-nantikan. Ya, oke Ibu Vera, saya disconnect dulu ya. Shalom. Shalom, damai di hati, C.
Ya, terima kasih. Sudah hampir pukul 6. Oke, dilanjutkan besok ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk semuanya, Kakak Vivi, Kakak J91, Ibu Rine, Kakak Suf ya. Terima kasih untuk Kakak Tien, Ibu Cidel, Kakak Nelly Pangarungan, Kakak Vivi, terima kasih, Kakak Prisil. Ya, percaya ada jalan keluar saat ini saya berdoa. Terima kasih atas ada jalan keluar untuk setiap pergumulanmu. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kasih Allah saat ini tercurah atas Bapak Ibu semua, dicurahkan atas Bapak Ibu semua. Ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Bapak Ibu mengucap syukur dan memuji Tuhan ya. Puji-pujianmu itu, ucapan syukurmu itu, sorak-sorai kemenanganmu itu yang akan mendahului berkat Tuhan, yang akan mendahului mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus terima. Amin. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Sama-sama. Shalom. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati.